Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat sore dan selamat datang untuk mengikuti kebaktian Natal malam hari ini. Sebelum memasuki ibadah Natal malam, ada beberapa informasi. Yang pertama bahwa ibadah Natal besok pagi akan dilaksanakan pukul 8 pagi. Akan dilayani oleh Pendeta Teguh dengan tema lahir dalam kerapuhan. Yang kedua, Bapak Ibu di tempat duduk masing-masing sudah disediakan lilin elektrik. Nanti di bawahnya itu ada on off-nya untuk menghidupkan dan nanti akan dihidupkan bersama-sama saat penyalaan lilin. Dan mohon setelah ibadah ditinggal di tempat duduk masing-masing kembali. Yang ketiga, bahwa Bapak Ibu yang belum mendapatkan souvenir, nanti setelah ibadah bisa menghubungi panitia di depan gereja. Demikian sebelum memasuki ibadah Natal malam ini kita akan menyaksikan narasi Sang Raja yang merapuh. Bapak Ibu mohon maaf, kita akan memasuki ibadah saja langsung dan dimohon untuk menyiapkan hati untuk memasuki ibadah Natal malam hari ini. Tema ibadah hari ini adalah Sang Raja yang merapuh. Umat berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Natal malam 24 Desember 2021. Di malam Natal ini, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Mari kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh, yang dilahirkan di kandang dan diletakkan dalam palungan. Marilah kita pergi menemukan Dia bersama para gembala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian malam Natal ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala berjumpa dengan bayi Yesus yang telah dinanti-nantikan. Malam ini kita merayakan peristiwa Allah menjadi manusia. Allah yang tak terbatas masuk dalam batasan dunia manusia yang rapuh. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor disambut para gembala yang menyatakan keagungan cinta Allah di tengah dunia yang ringkih. Dalam Yesus Sang Raja Damai, Ia merapuh, merengkuh dan memulihkan dunia. Sambutlah Dia. Kita berharap akan menjadi lebih baik dengan memperlakukan sesama dengan lebih adil dan mengasihi Tuhan dengan lebih mendalam. Namun kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau-lah yang bagi kami. Jadikanlah hati kami bagi putra-Mu. Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah kami yang hidup dalam kegelapan. Terangilah kami dengan cahaya Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah berita anugerah bagi dunia. Dialah Sang Juru Selamat. Sebagaimana Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 mengatakan demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Engkau hadir dalam putramu Yesus Kristus, Membawa kasih dan pengharapan. Engkau hadir bagi kami yang rapuh. Pulihkanlah kami demi kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menerima sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus menaikkan syukur. Karena Engkau telah menuntun langkah kami untuk dapat bersama-sama berkumpul beribadah kepada-Mu dalam malam Natal hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau menyambut kami dan berkenan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah sore hari ini mendatangkan damai sejahtera. Sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, percaya, dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengar, baik di tempat ini maupun di rumah, dimanapun kami berada, kiranya firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kami sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama. Kelahiran Raja Damai. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian.
Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka-cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan kedua. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat
kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan mendengar pembacaan Injil, kelahiran Yesus dan gembala-gembala. Lukas pasal 2, ayat 15 sampai 20 demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Pandemi masih belum berlalu. Pandemi tak kunjung berakhir. Pandemi yang mengubah dunia. Mengubah tatanan kehidupan sedemikian drastis. Menghilangkan kebiasaan lama dan memaksa munculnya perilaku yang baru. Hingga mereka yang tak lincah beradaptasi, tergagap dalam menapaki dunia baru. Kekacauan, kerapuhan, tak berdaya, menggoncangkan keluarga-keluarga yang berjuang di era pandemi seperti sekarang ini. Ayahmu kemana, Ra? Nggak tahu, Bu. Berangkat kerja kali. Kerja apa? Wong ayahmu sudah di PHK. Gara-gara corona, omset di kantor ayahmu tuh jadi turun. Ya maksud Rara, mungkin ayah kerja di tempat lain. Kan kita juga nggak tahu, Bu. Aduh, pusing kepala ibu mikir tagihan-tagihan ini. Mbak kamu itu juga bantuin mikir, Ra. Jangan main HP terus.
Main HP gimana toh, Bu? Wong ini Rara mau nge-zoom kok. Zoom apa? Ya Zoom pelajaran toh, Bu. Kan Rara masih belum boleh sekolah offline. Kak, boleh nanya nggak? Nanya apa? Ibu kotanya Prancis apa ya, Kak? Paris. Oke, aku tulis dulu. Kalau Italia ibu kotanya apa, Kak? Roma. Kalau ibu kotanya Zimbabwe apa, Kak? Mana kakak tahu ibu kotanya Zimbabwe di mana? Mending kamu tanya Google aja sana. Males banget sih. Kok marah sih, Kak? Kan seminarnya juga buat pelajaran buat bikin PR. Lah emangnya kakak ini nggak sedang belajar apa? Lihat loh, kakak ini lagi nge-zoom. Bilang aja kakak nggak mau bantuin, Wek. Bu, tahu nggak? Sana-sana, ibu pusing. Jangan gangguin ibu dulu. Semua pada sibuk. Sekolah di rumah malah nggak enak. Enakan belajar di sekolah. Bisa ketemu teman-teman, bisa tanya-tanya bu guru kalau nggak bisa jawab. Di sini pada nggak mau bantuin. Ya, ayah itu dari mana sih? Pergi kok nggak pamit? Ya dari sini-sini aja toh, Bu. Ditanya kok jawabnya nggak jelas. Udah nggak kerja, nggak mikirin keluarga, malah pergi-pergi nggak jelas. Loh Bu, ayah ini pergi kan juga untuk keluarga. Ayah ibu berisik banget sih. Rara jadi nggak konsen belajar ini loh. Ayah tadi tuh ke bengkel depan kelurahan. Siapa tahu butuh karyawan. Terus coba ngelamar ke perusahaan ojek online. Habis itu ayah tuh ke gereja sebelah. Katanya butuh koster, makanya ayah ke sana. Terus? Ya belum ada jawaban. Tabungan kita ini udah menipis loh ya. Kalau cari kerja nggak dapet, lomba usaha apa sana tuh loh ya. Yang penting ada tambahan. Lomba ibu juga usaha toh? Jangan dikira aku ini nggak usaha ya. Aku itu udah jadi reseller kain, kosmetik, tas, sepatu, semuanya online. Biar nggak usah keluar rumah. Lalu mana hasilnya? Mana? Aduh ya ampun, kenapa malah pada ribut sih? Berisik tahu nggak? Ya udah deh aku pergi ke tempat lain aja. Biar bagaimanapun ayah itu kan kepala keluarga. Kalau ayah nggak ada penghasilan terus gimana kita bayar tagihan-tagihan ini ya? Ada PAM, listrik, pulsa, bayar sekolah anak-anak, BPJS. Tapi ini kan kondisi sedang susah toh Bu. Nyari kerja juga susah. Usaha juga gak gampang. Kan ibu tahu sendiri. Ya bagaimana caranya lah? Pulang ke rumah bukan tenang malah tambah pusing. Udah, tak pergi aja. Loh, ya ini tagihan-tagihannya gimana? Loh, kok sepi? Pada kemana ini? Selamat malam semuanya. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di rumah atau dimanapun mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah di Natal malam atau malam Natal. Dan kalau kita berbicara tentang Natal, biasanya identik dengan perayaan.
Namanya Natal itu pasti diikuti dengan perayaan. Natal juga seringkali diwarnai dengan aksesoris yang ada. Dipasang pohon Natal, macam-macam hiasan, itu menandakan oh Natal nih. Natal juga ditandai dengan pesta. Di bagian beberapa tempat ada pesta, walaupun mungkin di dalam gereja tidak ada pesta, tapi anggaran konsumsi separuh sendiri dari seluruh anggaran. Nah saudara, tetapi apakah itu salah? Tidak salah sih. Tidak salah kita merayakan Natal, karena memang Natal itu merupakan anugerah Tuhan yang harus disambut dengan sukacita. Tetapi anugerah Tuhan yang seperti apa sih yang harusnya kita bersukacita dalam Natal? Esensi dari Natal itu apa? Kalau kita merenungkan, esensi dari Natal adalah kepedulian. Di mana Allah peduli kepada manusia yang rapuh. Allah peduli kepada manusia yang tidak memiliki harapan. Sebagaimana fragmen tadi menunjukkan kondisi kerapuhan manusia. Manusia dengan kecanggihannya yang luar biasa, dengan hasil teknologi yang begitu luar biasa, tetapi dengan virus kecil yang tidak bisa hidup di luar tubuh manusia itu, semua menjadi sirna. Menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, melihat manusia yang rapuh, yang mungkin dari sini kita bisa melihat ketidakadaan solusi, sehingga membuatkan keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Disitulah Allah peduli kepada kerapuhan manusia. Itulah esensi Natal, kepedulian Allah. Supaya manusia dalam kerapuhannya tidak menjadi binasa. Tetapi bersama Allah, manusia yang rapuh itu bisa menjalani kehidupannya dan bahkan merayakannya. Ini sesuatu yang mungkin bagi dunia aneh. Bagaimana dalam kerapuhan ini kita merayakan kerapuhan. Sebagaimana tema dalam Advent Natal, merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Nah saudara dikasih Tuhan, esensi Natal adalah kepedulian Allah kepada manusia. Tetapi yang kedua, esensi dari Natal adalah kepedulian Allah kepada manusia itulah yang mengubah kehidupan manusia. Manusia yang putus asa, manusia yang rapuh, yang tidak memiliki pengharapan, diubahkan bersama Tuhan. Manusia yang rapuh menyongsong masa depan yang penuh harapan. Natal mengubah kehidupan manusia. Itulah esensi Natal. Nah selama ini, selama kita menghayati Natal, apakah betul-betul kita merasakan kepedulian Allah atas diri kita yang rapuh? Dan ketika kita merasakan kepedulian Allah ini mengubah hidup kita, walaupun kita rapuh tetapi bersama dengan Allah yang peduli dengan kita, kita memiliki semangat hidup yang baru sehingga dikatakan ciptaan baru. Nah saudara, tema kita malam ini mengatakan Sang Raja yang merapuh. Raja yang merapuh, untuk apa raja harus merapuh? Untuk menyertai kita dalam kerapuhan, agar kita dapat merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Ini yang saya katakan tadi agak aneh. Bagaimana kita merayakan kerapuhan ini dengan kebajikan? Kalau kita berbicara tentang rapuh, saudara, rapuh itu kan kondisi yang sangat ringkih, kondisi yang sangat lemah. Katakanlah disenggol sedikit saja dia bisa ambruk, bisa pecah dan hancur. Nah saudara, dan manusia itu adalah rapuh. Ngaku tidak ngaku bahwa sebenarnya manusia itu rapuh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ternyata manusia itu berasal dari debu tanah. Debu tanah diberi nafas hidup oleh Tuhan, jadilah makhluk yang hidup.
Manusia menjadi manusia, manusia menjadi makhluk yang hidup karena diberi nafas hidup oleh Allah. Tanpa nafas hidup dari Allah, manusia hanyalah debu, rapuh. Dan itu kita bisa melihat kerapuhan manusia. Nah, saudara, ketika seseorang menyadari kerapuhannya, ketika tadi kita melihat fragmen yang ada tadi menunjukkan kerapuhan manusia, jelas orang yang rapuh kecenderungannya akan mengalami penderitaan. Suaminya menderita, istrinya menderita, kedua anaknya menderita karena kondisi yang rapuh yang mereka alami. Dan ketika mereka menyadari kerapuhan yang membuat mereka menderita, kecenderungan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Menuntut orang lain supaya memenuhi apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Maka terjadilah pertengkaran. Terjadilah tuntut-tuntutan. Itulah kerapuhan manusia. Kerapuhan membuat manusia menderita dan menjadi sangat egois. Dan akibatnya mereka merasa tidak berdaya. Akibat corona yang menghantam, mengakibatkan kondisi keluarga ini menjadi sungguh-sungguh tidak berdaya. Dan ketika orang menjadi tidak berdaya, orang bisa menjadi apatis, luweh-luweh sajalah. Orang menjadi putus asa. Dan ada juga yang mengutuki kerapuhan yang terjadi, kerapuhan yang dialami. Mengutuki kondisi yang sedang mereka alami. Maka munculnya ada keluhan-keluhan, kemarahan, ketidakpuasan. Apa yang terjadi? Kalau orang dalam kondisi rapuh, hidup dalam kerapuhannya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tidak ada harapan di sana. Semua menjadi sia-sia. Dan bahkan orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terduga. Ketika orang menjadi putus asa, orang bisa melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Ada yang akhirnya harus gantung diri. Ada yang akhirnya semua keluarga diracun supaya mati semua. Bahkan ada melakukan tindakan-tindakan jahat untuk menutupi ketidakberdayaannya sehingga melakukan tindakan yang mengerikan. Nah, saudara, itulah kerapuhan manusia. Dan kalau ini dibiarkan manusia dalam kondisi yang rapuh semacam ini, maka semua akan menjadi sia-sia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dibutuhkan orang-orang yang rapuh ini? Saudara, kalau saudara melihat orang lain dalam kondisi yang menderita, kondisi yang lemah, kecenderungan orang itu apa sih? Ketika melihat malapetaka yang dialami oleh orang lain, kecenderungannya adalah membicarakannya. Mungkin agak lebih baik menasehati. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, menghakimi. Bahkan mungkin menolak. Itu kecenderungan manusiawi begitu. Ketika melihat kerapuhan orang lain, itu yang dilakukan. Yang dibutuhkan mereka bukan penghakiman. Natal pun menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan datang untuk menyertai manusia yang rapuh, bukan untuk menghakimi. Yang dibutuhkan oleh orang yang rapuh bukan nasihat, bukan kritikan, bukan celaan, bukan penghakiman. Nah, saudara, yang dibutuhkan adalah kepedulian. Mereka mengalami kerapuhan dan mereka tidak berdaya. Apa yang dibutuhkan? Mereka butuh kepedulian. Mereka membutuhkan harapan. Dan mereka butuh penyertaan. Tidak hanya dipedulikan, tidak hanya diberi pengharapan, tetapi mereka perlu disertai, didampingi untuk menggapai harapan itu. Nah, saudara, itulah kerapuhan manusia.
Fragmen tadi menunjukkan begitu cetohnya, betapa rapuhnya manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, sementara tema kita mengatakan sang raja yang merapuh. Apa maksudnya? Natal adalah kedatangan Tuhan ke dalam dunia menjadi manusia. Kedatangan sang raja. Raja Tuhan yang mulia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ini sesuatu yang aneh, saudara. Raja itu kalau datang harusnya akan disambut dengan penuh kemuliaan, digelar ke karpet merah, disambut, RT RW suruh kumpul, anak-anak suruh bawa bendera menyambut sang raja datang. Tetapi justru raja ini, sang penguasa ini datang bukan memakai atribut kerajaannya, atribut ketuhanannya, kemahakuasaannya. Dia hadir sebagai manusia. Saudara, untuk menunjukkan bahwa dia merapuh menjadi manusia. Untuk apa? Kenapa? Untuk menyertai manusia yang rapuh. Itu bentuk kepedulian yang luar biasa, saudara. Bagaimana Allah yang maha kuasa, yang tak terbatas itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyertai manusia yang rapuh. Supaya manusia yang rapuh itu tidak binasa dalam kerapuhannya. Tetapi manusia yang rapuh ini memiliki kembali harapannya. Memiliki kembali harapannya. Merasakan damai walaupun mereka rapuh. Saudara, itulah Natal, saudara. Sang raja yang merapuh. Ini bukan perkara gampang, saudara. Bagaimana meninggalkan kemuliaannya, datang sebagai manusia. Tidak ada penyambutan yang luar biasa, bahkan ditolak untuk masuk losemen sekalipun. Yang menyambut hanyalah kandang. Tempatnya datang palungan. Undangan yang datang siapa? Para gembala, saudara. Siapa mereka? Orang-orang terbuang. Saudara, merapuh untuk apa? Untuk menyertai kita yang rapuh, saudara. Untuk menyertai manusia yang rapuh, supaya manusia tidak binasa dalam kerapuhannya. Supaya melalui penyertaan Tuhan yang merapuh ini, kita kembali bisa menjalani kehidupan meraih harapan kita. Itulah Natal. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita, bangsa hidup dalam kegelapan. Mereka telah melihat terang. Nah, saudara, itulah kedatangan Tuhan yang merapuh. Digambarkan sebagai bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan, kondisi rapuh. Demikian juga para gembala. Para gembala itu sebuah komunitas yang terasing, disingkirkan, dianggap rendahan. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kondisi rapuh, justru mereka inilah melihat terang dan mereka merasakan luar biasa sukacita karena para gembala yang dianggap orang-orang yang kelompok orang-orang yang tidak pantas, orang yang tidak mungkin masuk surga, katakanlah begitu. Ternyata dia menerima kabar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, saudara, inilah Natal, di mana Allah datang merapuhkan diri untuk memberikan pengharapan kepada bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Untuk memberikan sukacita semangat baru bagi para gembala yang tidak berpengharapan. Karena situasi kondisi yang memaksakan dia menjadi rapuh.
Nah saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika sang raja rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyertai kita, maka yang harus dilakukan adalah merayakannya. Merayakan kedatangan Tuhan, sang raja yang merapuh. Natal harus dirayakan. Kenapa? Bagaimana tidak? Kita yang rapuh mendapatkan kepedulian Allah. Bahkan kepedulian Allah itu dinyatakan dengan meninggalkan kemuliaannya untuk datang menyertai kita dalam rupa manusia, Immanuel. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang yang rapuh? Mereka butuh kepedulian. Mereka butuh penyertaan. Mereka butuh pengharapan. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan datang untuk menyertai kita, supaya kita yang rapuh ini tidak binasa dalam kerapuhan kita. Tuhan datang untuk memberikan pengharapan kepada kita. Ada masa depan. Dan Tuhan tidak hanya sekedar memberi pengharapan, tetapi Tuhan menyertai kita dalam kerapuhan kita untuk menggapai harapan masa depan. Ini yang harus dirayakan. Harus dirayakan, saudara. Ini anugerah. Coba bayangkan kalau kita hidup dalam kerapuhan kita dan tidak ada yang peduli, tidak ada harapan dan tidak ada penyertaan. Apa yang terjadi dengan keluarga yang sedang rapuh ini? Ketika tidak ada kepedulian, tidak ada harapan dan tidak ada penyertaan, semua akan menjadi sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Natal mengingatkan kepada kita, sang raja yang merapuh itu berkenan untuk menyertai kita. Berkenan memberikan pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera, sebagaimana diungkapkan dalam Yesaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan untuk menyertai kita, inilah yang harus kita rayakan. Kedatangan Tuhan ternyata di situ mengubah kehidupan. Kita lihat bagaimana para gembala. Kita tahu para gembala itu kelompok yang dimarginalkan. Tidak ada orang yang kepingin punya mantu gembala pada waktu itu. Bahkan gembala dicap sebagai orang yang tidak jujur. Sudah dicap pokoknya. Bahkan mereka bukan kelompok yang diperkenankan untuk datang ke dalam bait Allah. Katakanlah hidup menderita, mati masuk neraka. Itu gembala. Tetapi orang yang rapuh seperti ini, yang tidak punya pengharapan, ketika menerima sang raja yang merapuh, berjumpa dengan sang raja yang merapuh di palungan, mereka pulang dengan memuliakan Tuhan. Diubahkan, saudara. Diubahkan. Mereka yang tadinya tidak punya pengharapan, mereka mendapatkan pengharapan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, siapa yang tidak akan bersuka cita ketika orang sudah tidak mungkin selamat dan tidak mungkin menyelamatkan diri, datang juru selamat. Ada pengharapan yang diberikan kepada para gembala. Dan mereka menyaksikan, membuktikan bahwa apa yang dikatakan malaikat itu ya dan amin. Sehingga mereka pulang menjadi orang yang memiliki semangat baru, bersukacita memuliakan Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Saudara, apakah setiap kita merayakan Natal pulang seperti gembala? Atau mungkin kita pulang atau orang lain pulang, wah Natal tahun ini enggak genah. Kenapa? Lemper mambuk disuguhke. Jadi yang dipikir itu lempernya, saudara. Pulang dengan gerutuan. Natal tahun ini
ternyata tidak nges sama sekali. Kakean ngomong. Lah sopo sing kakean ngomong? Pengkhotbah. Pengkhotbah kalau tidak ngomong apa suruh meneng wae, saudara. Jadi mereka pulang tidak dengan sukacita, pulang tidak berubah. Kenapa? Karena mereka tidak berjumpa dengan raja yang merapuh. Tidak merasakan harapan yang diberikan raja yang merapuh. Gembala datang merayakan Natal pertama, bukan karena undangan ada door prize di balik situ, enggak. Para gembala datang merayakan Natal untuk menjumpai juru selamatnya. Dan ketika menemukan juru selamat, pulang dengan sukacita. Perjumpaan itu yang mengubahkan para gembala yang tidak berpengharapan menjadi orang yang berubah, menjadi orang-orang yang berpengharapan. Bagaimana dengan pemazmur? Pemazmur yang tadi kita baca bersaut-sautan mengajak kita melihat bagaimana Allah datang menyelamatkan kita. Maka pemazmur mengajak untuk menyambutnya dengan nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian baru. Tidak hanya untuk menyanyikan baru, tetapi marilah kita datang sujud menyembahnya. Wartakan keselamatan kepada dunia. Ini menunjukkan sebuah spiritualitas yang baru, saudara. Justru disitulah ketika seseorang merasakan kehadiran Tuhan, dalam kerapuhannya berjumpa dengan Tuhan, maka itu akan mengubah hidupnya, memiliki sebuah spiritualitas yang baru. Nyanyian keluar dari mulutnya, sembah sujud keluar dari hatinya. Dia mewartakan kepada banyak orang supaya orang pun merasakan sukacita karena perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Natal mengubah kehidupan. Bagaimana dengan Titus tadi yang dibaca? Keselamatan yang dari Tuhan sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan segala kefasikan dunia ini untuk beribadah kepada Tuhan di dalam dunia ini, untuk hidup secara bijaksana dan rajin berbuat baik. Kedatangan Tuhan yang merapuh untuk menyertai kita yang rapuh. Bersama Tuhan kita dididik dalam kerapuhan kita bersama Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berlaku bijak dan untuk rajin berbuat baik bersama Tuhan, bersama Raja yang merapuhkan diri untuk menyertai kita. Bersama Tuhan kita dididik untuk menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik. Saudara, maka inilah yang harusnya kita lakukan. Inilah yang harus kita rayakan. Natal harus dirayakan dengan spiritualitas yang baru. Natal harus dirayakan dengan semangat yang baru sebagaimana para gembala, ajakan para pemazmur. Natal harus kita rayakan. Natal harus kita rayakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam kerapuhan kita, bersama Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Maka tema besar dalam Advent Natal adalah merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Artinya apa? Di mana sang Raja yang merapuh untuk menyertai kita. Dia berkenan datang untuk menyertai kita yang rapuh, supaya bersama Tuhan kita memiliki semangat yang baru, spiritualitas yang baru, dan hidup yang baru. Hidup yang beribadah dan rajin berbuat baik di dunia sekarang ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Itulah Natal. Sang Raja yang merapuh untuk menyertai kita yang rapuh, supaya bersama Tuhan
kita bisa melewati hidup ini dengan penuh harapan. Dalam kerapuan kita bersama Tuhan, kita memiliki pengharapan. Karena itu mari kita rayakan dengan semangat hidup yang baru karena Tuhan beserta dengan kita. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Mari kita rayakan dengan bersama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama dengan umat beriman di seluruh dunia, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Ya Anak Kecil. Marilah bersama dengan umat beriman di seluruh dunia, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Bapa, menaikkan syukur karena Engkau hadir bersama dengan kami, di mana kami beribadah di malam Natal ini. Sungguh kami merasakan anugerah terbesar yang boleh kami rasakan dan kami alami. Engkau Sang Raja yang penuh dengan kemuliaan berkenan hadir merapuh bersama kami untuk menyertai kami yang rapuh, supaya kami tidak binasa dalam kerapuhan kami, tetapi dalam kerapuhan kami boleh menjalani hidup bersama Tuhan. Penyertaan-Mu memberikan kami harapan, kekuatan, dan semangat baru. Terima kasih Bapa, biarlah kami merayakannya dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, merayakannya dengan peduli kepada sesama sebagaimana Engkau peduli kepada kami, mengubah hidup kami, hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus menolong bangsa dan negara kami untuk membangun diri. Karena itu Tuhan berkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya. Tuhan beri hikmat dan kemampuan untuk mengatasi segala pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami, dan dapat membawa bangsa ini keluar dari segala pergumulan, terlebih untuk pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami dapat melewati tahun 2021 ini dengan selamat, dan memasuki tahun baru dengan hidup yang baru. Karena itu penyertaan Tuhan menjadi harapan kami. Demikian juga untuk para wakil rakyat, penegak hukum dan keamanan, Tuhan berkenan memberkati mereka semua, supaya mereka boleh melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh cinta, dengan takut akan Tuhan, sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Jawa Tengah, kami berdoa untuk kota Semarang di mana kami tinggal. Tuhan memberkati dengan keamanan, jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, supaya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami di Jawa Tengah maupun di kota Semarang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu, kiranya Engkau terus memberkati gereja-Mu, Gereja Wisma Panunggal Merican ini, supaya kami menjadi gereja yang setia, yang peduli kepada sesama, sebagaimana Engkau berkenan peduli kepada kami. Biar keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan pengharapan-pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati para majelis, seluruh anggota komisi dan seluruh pelayan jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan cinta, melayani Tuhan dengan ketulusan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon berkat untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah keluarga kami, cukupkanlah apa yang kami butuhkan. Usaha dan pekerjaan kami mohon berkat Tuhan. Supaya melalui berkat Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Anak-anak kami yang menjalani studi, kiranya Tuhan memberkati, menyertai dan menolong, sehingga dapat menjalankan studinya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anak kami, kiranya Tuhan menyertai dan memampukan anak-anak kami melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah saudara kami yang sakit, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka pun boleh bersuka cita. Demikian juga kami berdoa untuk para adioswa,
Terlebih bagi mereka yang sudah tidak dapat berkumpul bersama, beribadah bersama karena kondisi fisik yang lemah. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, sehingga melalui lawatan Tuhan mendatangkan sukacita dan harapan, supaya para adik yuswa, saudara kami yang sudah sepuh ini, boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Penyertaan-Mu biarlah dirasakan oleh para sepuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, jamalah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
Pangeran Maha Mulia. Jemaat berdiri, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada Natal malam ini kami mempersembahkan segala pujian, hormat juga syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam kebaktian ini kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan, sehingga semuanya layak di hadapan-Mu. Seluruh hidup kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya berkenan memakai, menjadi alat-Mu dalam mendukung kehidupan sesama, berbagi kasih dan kepedulian. Tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dunia kita semakin tercapik-capik oleh kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Jemaat mohon berdiri. Love.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sang Raja yang merapuh, kepedulian Allah kepada kita yang rapuh, supaya melalui penyertaan Tuhan kita menjalani kerapuhan kita bersamanya untuk meraih pengharapan kita. Dan itu menjadi pengutusan bagi kita yang bersama Tuhan pun dipanggil untuk menyertai saudara-saudara kita yang rapuh untuk meraih masa depan. Ya terang Allah, sukacita dari Allah, penuhilah hati kami. Damai dari Allah, telah hidup kami. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.